Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat pagi wabarakatuh. pemirsa setia Net TV Selamat pagi. Sulsel dimanapun Anda berada, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya berjumpa lagi di program religi kesayangan Anda semua, apalagi kalau bukan di Tapari Tausiah pagi hari. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makan Pahlawan, Makassar. Tentunya Tapari akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa saya Redias di Sahril, dan pada pagi hari ini yang sangat cerah, Masya Allah ya. Saya tidak sendiri ya, kita sudah kedatangan salah seorang ustadz yang ada di Makassar. Beliau juga masih muda ya, milenial ya, Masya Allah. Kira-kira siapa? Dan untuk episode perdana kali ini ya, ustadznya ini baru gitu ya. Bukan episodenya perdana pemirsa ya, tapi ustadznya baru, makanya kita salam sapa kenalan. Kira-kira siapa untuk episode kali ini di program Tapari? Kalau begitu kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihoir ya Ustaz ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah senang dan sehat selalu. Sehat selalu. Nah ini kan Ustadz baru pertama nih ya, selamat datang di Net TV ya. Masya Allah. Ini pertama nih, boleh kenalin namanya ke pemirsa dengan Ustadz siapa? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan, kelahiran Goa dari Kecamatan Bontonompo. Oh Masya Allah, Kecamatan Jauh, Bontonompo iya. ya Ustadz. Ya baik, kalau untuk tema kali ini, kira-kira tema yang akan diangkat apa nih Ustadz? Insya Allah tema hari ini saya angkat yaitu manusia makhluk yang utama. Manusia makhluk yang utama. Wah ini keren nih ya, Insya Masya Allah. Allah. Baik kalau begitu tafadhal Ustadz, Insya silakan ke pemirsa yang ada di rumah untuk temanya dilanjutkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu mab'udhu ila sairil umam. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Hadirin jamaah dan pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan barang sekejap pun tidak akan pernah lupa untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang pada dasarnya yang ada di rumah sekalian dan para pemirsa diberikan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah pun yang patut diimani dan patut diibadahi. Seandainya kita hitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan bisa sampai menghitungnya, bahkan pun jika kita samakan dengan air yang ada di laut, jika kita ingin menafsirkan nikmat-nikmatnya, mungkin air itu akan surut, itu akan habis itu ke. Dan jika kita ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada daun-daunan yang ada di muka bumi ini untuk menghitungnya dan menjadi buku untuk penulisnya untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin daun-daun itu akan berguguran. Semakin banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan kepada kita semua. Dan paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, yaitu yang pertama kita sebagai seorang muslim, yaitu nikmat iman. Nikmat iman. Dan yang kedua yaitu nikmat agama Islam ini. Kita yang sebagai seorang muslim benar-benar kita harus syukuri atas pemberian nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sekian banyaknya agama yang ada di muka bumi ini, alhamdulillah cuma agama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang yang berpegang teguh pada agama Islam ini. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk membawakan rahmatan lil alamin.
rahmat di seluruh alam dan menjadi uswatun hasanah. Contoh suri teladan yang baik yang patut kita ikuti untuk langkah-langkah beliau untuk menjadi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketakwaan baginya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul manusia makhluk yang utama. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat takwa pula ini yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang paling bahagia kita berkehidupan saat ini. Dan lewat takwa pula ini yang akan mendorong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kata Allah, memang kita yang berkehidupan saat ini, banyak orang-orang di luar sana tapi tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang nikmat yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai tema itu, yaitu nikmat iman kita yang berkehidupan saat ini. Tentunya yang memiliki iman yang paling pondasi paling utama yang berkehidupan saat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pokok utama dalam beragama Islam itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah apa yang utama? Yaitu salat. Karena meskipun kita sudah haji, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, tetapi kita tidak mendirikan salat, ini tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah tiang Ya, ya. tiang ini. Ya. Katakan ada itu dalam kitab ya. Kata dalam kitab, kita itu sebagai manusia yang bercermin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling utama diibaratkan kita pondasi untuk rumah. Kalau kuat ini pondasinya, maka insya Allah bangunan-bangunannya, tembok-temboknya itu akan juga kuat. Tetapi kalau sudah ini pondasinya akan tidak kuat, Nggak kokoh ya, ya. maka itu tiang-tiangnya juga dan tembok-temboknya akan mudah pecah, Betul. akan mudah runtuh. Jadi ngeri ya Ustaz ya, Ngeri kalau kayak sekali gitu ya, itu. ngeri Ustaz Ngeri ya. sekali. Ya, begitulah juga iman. Kalau iman kita tidak kuat, maka pengaruh yang ada di luar sana, kita akan mudah terjerumus juga. Ya, kita tahan dulu Ustaz ya. Insyaallah. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.